Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarudin, dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Muhammad Agus Eskom MM. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul software system. Nah, di software system itu ada beberapa perangkat. Yang pertama itu adalah perangkat lunak system. Nah, apa itu perangkat lunak system? Perangkat lunak system adalah software untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer atau sumber daya komputer. Baik, yang kedua itu adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan software untuk mengoperasikan komputer. Sistem ini bertugas untuk mengontrol jalannya program komputer dengan cara men-set waktu, proses masuk, keluaran, dan masukan komputer. Adapun beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama itu sebagai manajer sumber daya hardware. Yang kedua, menyediakan tampilan yang mudah dipahami. Yang ketiga itu sebagai pengendali user dengan cara mengatur hak akses untuk masuk ke komputer. Yang keempat itu mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Yang ketiga adalah kategori sistem operasi. Kategori sistem operasi ini ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah sistem operasi standalone. Kategori sistem operasi ini bekerja pada single user atau multi user. Yang kedua itu adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini khusus untuk dirancang dan digunakan pada jaringan komputer. Yang ketiga itu adalah sistem operasi embedded. Jenis sistem operasi ini berfungsi dan berfungsi. Yang ketiga adalah sistem operasi embedded. Jenis sistem operasi ini biasanya digunakan di komputer yang berukuran kecil seperti PDA dan smartphone. Yang keempat itu adalah sistem operasi live CD. Hal ini menarik pada sistem operasi ini. Hal yang menarik pada sistem operasi ini adalah memiliki kapasitas ringan dan fiturnya terbatas. Yang keempat itu adalah penanganan proses dalam sistem operasi. Nah, penanganan sistem operasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah sistem operasi generasi tabung hampa. Yang kedua adalah sistem operasi generasi transistor konsep bit system. Nah, yang ketiga adalah sistem operasi generasi IC. Yang keempat adalah konsep multiprogramming system. Nah, yang kelima adalah konsep multiprocessing system. Yang keenam adalah konsep multitasking. Yang ketujuh adalah real-time system. Selanjutnya adalah macam-macam sistem operasi. Nah, yang pertama itu adalah sistem operasi DOS atau Disk Operation System. Yang kedua adalah sistem operasi Windows. Yang ketiga adalah sistem operasi Macintosh. Yang keempat adalah sistem operasi Unix. Yang kelima adalah sistem operasi Linux. Yang keenam adalah sistem operasi BSD. Yang ketujuh adalah sistem operasi BOS. Yang kedelapan adalah sistem operasi Sun. Selanjutnya adalah perangkat lunak utilitas. Nah, perangkat lunak utilitas ini adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan dukungan dan peningkatan pada program-program dan fungsi khusus dalam komputer. Nah, selanjutnya itu adalah perangkat lunak eksternal. Nah, yang pertama itu perangkat lunak eksternal ini ada juga beberapa jenis. Yang pertama itu adalah registry cleaner. Yang kedua adalah antivirus. Yang ketiga adalah spyware runner. Yang keempat itu adalah internal filter. Nah, terus yang kelima itu adalah kompresi file. Terus yang keenam itu CD atau DVD burning. Selanjutnya adalah
bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman itu adalah tata cara berkomunikasi baik lewat lisan, tulisan, ataupun gambar. Nah, terus bahasa tertulis menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya itu seperti angka, terus gambar, dan lain-lain sebagainya. Nah, baiklah. Selanjutnya adalah compiler dan interpreter. Di sini kita akan membahas tentang compiler dan interpreter. Apa itu? Nah, compiler dan interpreter ini adalah program yang dibuat oleh pabrik pembuat komputer untuk memperoleh atau mentranslate bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer menjadi bahasa mesin. Nah, terus dengan adanya compiler dan interpreter ini, seseorang programmer tidak lagi dipusingkan dengan kode-kode biner yang sulit dipahami dan yang sulit dipahami dan sulit dikerjakan. Nah, baiklah. Selanjutnya adalah klarifikasi bahasa pemrograman. Nah, apa itu bahasa pemrograman? Nah, berikut adalah klarifikasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini seiring berkembangnya zaman, dia juga mengikuti perkembangan. Nah, perkembangan pertama itu adalah bahasa pemrograman generasi pertama adalah pada generasi itu bahasa program yang digunakan menggunakan bahasa mesin. Nah, yang kedua itu adalah pemrograman generasi kedua adalah pada generasi kedua sudah menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Ya, yang ketiga itu adalah bahasa pemrograman generasi ketiga, yaitu generasi pemrograman diciptakan menggunakan pendekatan prosedur. Terus yang keempat itu adalah bahasa program generasi keempat adalah pada generasi keempat menggunakan bahasa pendekatan non prosedur. Bahasa pemrograman generasi kelima, pada generasi kelima orang sudah mulai cerdas, yaitu dengan konsep menggunakan seperti cabang ilmu komputer. Baiklah, sampai di sinilah materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.